sendiri kita sampai mengalokasikan waktu 1,5 jam, jadi mulai dari setengah 4 waktu Indonesia Barat sampai jam 5. Kemungkinan nanti akan dibagi 2 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan dari Pak Salahuddin Hussein. Kami alokasikan waktu kurang lebih 1 jam nanti, karena ini sangat menarik ya, pembahasan kali ini sangat menarik dan sangat sebenarnya nggak cukup waktunya, nggak cukup untuk kalau cuma 1 jam, tapi bagaimana nanti kita bisa menambah wawasan kita bahwa Indonesia Timur ini harus kita juga pikirkan, nggak cuma semuanya dieksplorasi di bagian barat seperti itu, enggak, tapi kita harus keseluruhan Indonesia, apalagi kalau regional tektonik seperti ini, kita nggak cuma berbicara satu negara ya, tapi plate-plate dan sebagainya macamnya, seperti itu. Jadi sebelum kami lanjutkan nanti, jadi sesi kedua kurang lebih nanti 30 menit itu adalah diskusi dan tanya jawab. Jadi nanti peserta bisa melakukan tanya jawab langsung kepada Pak Salahuddin Hussein dengan cara nanti bisa menuliskan via chat. Jadi di chat dituliskan nama, kemudian instansi, kemudian pertanyaannya langsung apa. Kami akan komunikasi langsung bagaimana nanti pertanyaannya. Jikalau waktunya tidak memungkinkan, kami akan keep dan kemungkinan kami akan tanyakan kepada beliau di lain waktu dan akan kami publikasikan juga nanti beberapa video kami maupun pertanyaannya seperti itu. Kemudian untuk mempersingkat waktu ya Pak Hussein ya, jadi langsung saja untuk materinya Pak Salahuddin Hussein, langsung ya Pak ya, Pak Salahuddin Hussein bisa share screen seperti itu. Terima kasih Bapak sudah berkenan bergabung. Ya, terima kasih Mas Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya, cukup jelas ya, rekan-rekan? Cukup jelas, Pak. Baik, pertama-tama perkenalkan saya Salahuddin, dan tadi yang disampaikan oleh Mas Mukhlis mungkin terlalu exaggerated gitu ya. Jadi kalau profil sudah bukan 1:1, tapi mungkin 1:10. Saya masih belajar geologi juga, dan salah satu lokasi pembelajaran yang terbaik di dunia ini adalah di Indonesia Timur. Itu yang menyebabkan para ahli geologi dunia berdatangan ke Indonesia. Mereka sebetulnya mengejar ke Indonesia Timur ya. Jadi selamat sore kepada rekan-rekan yang ada di Indonesia Timur. Ini saya lihat presensinya ada yang dari Maluku, dari Tadulako dan lain sebagainya ya. Selamat sore semua. Mari kita berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa membawa manfaat, terutama kepada saya sendiri, terutama yang masih belajar. Baik, saya coba share screen untuk materi. Oke, bisa ditangkap ya screen-nya? Bisa, Pak, bisa. Ya, nah tadi disampaikan oleh Mas Mukhlis, ini materinya cukup banyak. Jadi mungkin sambil diskusi di slide awal, mungkin kalian bisa request ke panitia di Dongeng Geologi untuk minta saya ini, sehingga kalau kan ada gambar yang kurang jelas, rekan-rekan juga zoom in di laptop atau masing ya. Jadi salah backup supaya sharing kita berjalan dengan lancar. Nah, kita untuk sore ini adalah evolusi tektonik Indonesia Timur. Sebetulnya kami berharap bisa memberikan dengan baik mengenai sumber daya alam dan bencana geologi. Cuma di sini yang perlu kami sampaikan adalah kemampuan saya sendiri sebetulnya lebih banyak di aspek tektonik. Jadi ini merupakan pokok utama dan bagian utama presentasi sore ini. Sedangkan sumber daya dan bencana geologi ini saya berikan secara garis besar, dan saya berikan di awal. Mengapa? Karena agar memancing rasa ingin tahu kita, mengapa ada keberadaan daya geologi di satu lokasi, mengapa ada potensi bencana geologi di tempat lain, apa sih pengontrolnya. Dan kita tahu di Indonesia Timur pengontrol utamanya adalah tektonik, sehingga ini saya berikan di awal agar nanti kita bisa menggali rasa ingin tahu kita dengan slide-slide yang menyusul belakangan. Kemudian poin ketiga yang perlu saya sampaikan di sini, ada beberapa istilah tektonik yang mungkin bagi rekan-rekan di Indonesia Barat ini relatif jarang terdengar, tetapi sebetulnya sangat applicable di Indonesia Timur. Yang pertama adalah istilah rollback lempeng subduksi atau penggulungan.
Ini akibat adanya gaya gravitasi pada lempeng yang menunjang di mantel sehingga mereka tergulung atau bergerak ke arah palung. Jadi menjauhi dari ke arah busur vulkaniknya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, obduksi atau naiknya kerak samudra di atas kerak yang lain. Ini banyak kaitannya terhadap tektonik maupun sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, istilah blok tektonik. Nah, blok tektonik ini bukan mikrokontinen atau microplate ya. Ini adalah istilah terrain atau unit geologi yang bisa kita bedakan berdasarkan sejarah tektonik, stratigrafi, dan kerak yang menyusun blok tersebut karena dia berbeda dengan blok sekitarnya atau area sekitarnya. Baik, itu 3 istilah yang mungkin akan kita familiarkan pada sharing sore ini. Kemudian 3 istilah stratigrafi yang mungkin juga jarang kita dengar di Indonesia Barat. Yang pertama dan yang kedua ini autokton dan alokton. Ini terkait dengan tektonik obduksi. Jadi unit stratigrafi yang dibawa oleh tektonik yang mengobduksi kita sebut sebagai alokton atau unit asing atau unit ex situ. Dia dibawa dari tempat yang jauh. Sementara pemilik rumah atau pemilik blok yang diobduksi itu kita sebut sebagai stratigrafi autokton. Nah, ini nanti erat kaitannya dengan eksplorasi sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, molas. Molas ini dicetuskan para peneliti Belanda awalnya dari Sulawesi. Ini merupakan unit stratigrafi debris atau rombakan sedimen dari blok obduksi atau orogen kolisi yang terangkat. Jadi karena ada lereng, maka dia akan membentuk sedimen molas yang biasanya berasosiasi dengan lingkungan darat ataupun lingkungan transisi. Baik, jadi itu kira-kira pengantar saya. Kemudian kita ada 5 topik utama, kemudian ada beberapa topik kecil, topik pengantar ya, di sini pelengkap. Yang pertama untuk topik besarnya adalah, mari kita lihat keunikan Indonesia Timur dari perspektif geologi, terutama mengenai batasnya. Apa sih batas Indonesia Timur terhadap Indonesia Barat? Ini biasanya menjadi diskusi cukup menarik, nanti kita akan lihat juga. Kemudian yang kedua dan ketiga, seperti yang saya sampaikan di pendahuluan, kita akan mendiskusikan bencana dan sumber daya terlebih dahulu sebelum kita melihat bagaimana di bagian keempat evolusi tektonik Indonesia Timur. Nah, nanti ada 6 area yang saya highlight melengkapi pembahasan evolusi tektonik tadi ya. Yang pertama, kolisi lengan timur Sulawesi. Mengapa? Karena ini erat kaitannya dengan keberadaan sumber daya hidrokarbon di Indonesia Timur. Kemudian ada subduksi ganda Halmahera. Mengapa? Karena saat ini di daerah subduksi ganda Halmahera merupakan daerah yang paling aktif kegempaannya. Kemudian ada Laut Banda. Pembentukan Laut Banda ini sangat penting karena inti dari Indonesia Timur itu adalah Laut Banda. Jadi kalau rekan-rekan di Indonesia Barat biasanya menganggap intinya Indonesia Barat adalah pegunungan Swaner ya. Nah, kalau Indonesia Timur bagian tengahnya itu disusun oleh Laut Banda. Jadi kita perlu melihat bagaimana Laut Banda terbentuk, merupakan laut termuda di dunia. Jadi baru terbentuk kurang lebih di 5 juta tahun terakhir. Kemudian kita melihat bagaimana Weber Deep. Weber Deep ini adalah palung yang ada di Laut Banda, tetapi dia bukan palung subduksi, tapi dalamnya melebihi palung subduksi itu sendiri. Bagaimana mereka bisa terbentuk, ini merupakan mekanisme tektonik yang menarik. Kemudian bagian kelima, kita akan mendiskusikan kolisi timur. Ya, ini kaitannya dengan apa hubungan antara Indonesia Timur dengan Australia. Kita lihat di timur nanti ya, dan bagaimana sumber daya migas di timur berkembang. Dan yang terakhir, ini merupakan penghubung antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat adalah Sunda kecil, Lesser Sunda. Jadi dia dianggap sebagian adalah milik Indonesia Barat, sebagian lagi milik Indonesia Timur, tapi kalau kita lihat geografisnya mungkin susah dibedakan. Nah, kemudian akan kita tutup dengan satu konklusi penutup ya. Kira-kira itu, kita masuk bagian yang pertama dulu mengenai keunikan Indonesia Timur. Jadi selama ini kita melihat Indonesia Timur itu batasnya terhadap Indonesia Barat terletak di Selat Makassar. Jadi ini garisnya di sini ya, yang dimana dia akan masuk di Selat Lombok. Jadi ini merupakan batas geografis dan oceanografis sebetulnya. Ya, jadi kalau geografis kita lihat betul-betul sebelah baratnya membentuk satu paparan yang koheren, yang utuh ya. Sementara kalau kita lihat ke timur,
paparannya jauh di sebelah timur, yaitu paparan Sahul, sementara di tengahnya itu ada Laut Banda dan beberapa kita lihat ada tiren atau blok-blok tektonik yang terpisah-pisah di sini. Nah, saya sebutkan juga batas oseanografi karena lalu lintas masa arus dari Pasifik menuju Samudra Hindia memang melalui Laut Sulawesi atau disebut sebagai Indonesian Trough Flow. Jadi ini merupakan batas oseanografis ya. Tapi apakah benar dia merupakan batas geologis gitu ya? Nah, nanti kita lihat dulu batas biografis. Kita mengenal area Indonesia Timur ini dikenal sebagai area peralihan fauna dari fauna Indonesia Barat yang tipikal Asia dengan fauna Indonesia Timur yang tipikal Australia. Jadi batasnya adalah atau penggabungan keduanya itu adalah di daerah Wallacea, yaitu yang dibatasi oleh garis Wallace yang merupakan garis yang membatasi Selat Makassar sampai Selat Lombok tadi dengan garis Lydekker yang membatasi Papua dan paparan Sahul ya terhadap kepulauan di Banda dan juga Sulawesi Halmahera. Nah, ini adalah batas geografis. Di lain kesempatan mungkin bisa kita diskusikan bagaimana hubungan antara tektonik Indonesia Timur dengan sebaran fauna di sana. Karena teori evolusi yang kita kenal saat ini itu sebetulnya dihasilkan dari penelitian yang ada di daerah Wallacea ya. Kemudian bagaimana secara geologi? Nah, secara geologi penelitian-penelitian yang update sampai di dekade 2020-an ini ya, itu cukup menarik. Ternyata batasnya itu tidak mengikuti batas geografis dan oseanografis tadi, bukan di Selat Makassar, tetapi dia masuk ke tengah-tengah Sulawesi. Jadi ini berdasarkan pada stratigrafi dan batuan kerak. Jadi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah ini sebagian masih sama dengan Selat Makassar dan Kalimantan Timur ya. Sementara di bagian tenggara kita lihat ada Sumba. Sumba ini sebetulnya walaupun saat ini terpisah, dulu dia merupakan bagian yang terletak di sini, yang saya tunjukkan ini merupakan bagian penyusun Sunda juga ya, Indonesia Barat. Jadi kalau kita perhatikan, ya batasnya tidak persis sama dan saat ini dia sudah sedikit perubahan, terutama dengan lepasnya Sumba ya, Pulau Sumba yang nanti akan kita bahas di bagian terakhir. Jadi mengakhiri mengenai diskusi mengenai perspektif geologi ini adalah ternyata keragaman geologi kita itu masih banyak hal yang menarik melampaui apa yang selama ini kita kira hanya berdasarkan pada morfologi, fisiografis, morfologi dan oseanografi saja ya. Ternyata dengan penelitian-penelitian geologi bisa kita lakukan revisi-revisi terhadap keberadaan terutama hubungan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Nah, konsep lama sejauh ini itu menganggap faktor simplifikasi. Jadi Indonesia Timur itu sebetulnya interaksi di mana dorongan dari Pasifik ke arah barat berinteraksi dengan dorongan Australia ke arah utara, dia akan mempengaruhi bagian timur dari Eurasia atau Sundaland. Jadi hanya seperti itu. Nah, apakah benar sesederhana itu? Kalau kita lihat di sini, ini pembagian yang saya bagi begitu ya berdasarkan pada sejarah tektonik masing-masing area. Jadi ini kurang lebih kita punya 8 area. Yang pertama adalah area bagian timur Sundaland yang mengalami peregangan. Jadi ini termasuk yang tadi batas Sundaland batasnya ada di sini. Kemudian di sebelah timurnya ini kita berhadapan dengan bagian kolisi yang membangun lengan-lengan timur dan tenggara Sulawesi. Ini kolisi yang datang dari arah timur. Nah, kemudian di utara, ya, lengan utara Sulawesi ini dia berkaitan dengan Halmahera. Dia membentuk kolisi dari 2 busur gunung api. Ini yang kita kenal sebagai double subduction dan double arc, ya, nanti akan kita diskusikan. Kemudian kita beralih ke bagian timur di daerah Papua. Ini merupakan pasif margin, tetapi bagian utaranya dan nanti terekam di bencana ya, di kegempaan, ini merupakan area kolisi, ya. Nah, kemudian kita lihat di tengah-tengah ini ada Laut Banda. Ini ada Laut Banda yang pemekaran kerak samudranya masih berlangsung sampai sekarang. Laut Banda ada 2, di sebelah sini adalah Laut Banda Utara. Saat ini spredingnya sudah tidak aktif. Kemudian ada pemekaran Laut Banda Selatan. Ini masih aktif ya sampai saat ini. Dan bagaimana pemekaran Banda ini itu akan mempengaruhi bagian tepi dari Australia, bagian F ini ya, di mana dia mengalami
delaminasi atau pengelupasan lempeng litosfernya, ya, lempeng astenos, ya, litosfer mantelnya, dan juga ada kolisi antara Laut Banda dengan bagian tepi Australia ini. Kemudian kita pindah ke bagian ujung selatan ini, di mana ini umumnya dikenal sebagai busur Sunda kecil, tapi di sini sengaja saya bagi dua, ada yang disebut sebagai bagian G atau kemenerusan pegunungan selatan Jawa Timur, karena karakternya tidak mirip sama sekali dengan yang di bagian timur, di mana ini merupakan hasil vulkanisme dari subduksi Banda itu sendiri. Jadi ada perbedaan kerak subduksi yang menghasilkan perbedaan geologi dari busur Sunda kecil. Sehingga ini kadang saya sebut sebagai busur Sunda kecil barat dan busur Sunda kecil timur, begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini jauh lebih kompleks dari simplifikasi yang ditampilkan di kartun sebelumnya. Ya. Nah, mari kita lihat bencana dulu sebelum kita melihat ke masing-masing area tadi, gitu ya. 8 area yang nanti kita lihat diskusikan. Pertama, bencana geologi. Ini dari publikasi Pusat Studi Gempa Nasional, Pusgen tahun 2010. Kita lihat ini adalah sebaran patahan aktif di Indonesia Timur, ya. Jadi masing-masing dengan nama, kemudian dengan kecepatan gesernya, ya, di sini. Jadi ini berdasarkan studi dengan studi geodetik, studi geologi, ya, studi geofisika, menghasilkan sebaran gempa patahan-patahan aktif ini. Nah, patahan aktif mestinya terekam oleh kegempaannya. Kalau kita lihat di sini, maka kegempaannya di sini, ya, peta seismisitas Indonesia Timur ini dari data BMKG dari tahun 2009 sampai 2018, kurang lebih 10 tahun, ya, di sini. Kita lihat, ya, di sini sebarannya dia memiliki pola tertentu, di mana pola di bagian utara ini mengikuti kolisi antara Halmahera dengan Sangihe, kemudian di Sulawesi yang paling ketat ini adalah di Palu Koro, kemudian di bagian selatan kita melihat lingkaran busur Banda ini yang menyambung dengan busur Sunda, kemudian di sisi Papua kita melihat dia relatif barat timur. Nah, kalau kita pisahkan antara peta seismisitas ini dengan gempa-gempa merusak yang tercatat, ya, selama 10 tahun ini, maka kita lihat sebetulnya bisa kita bagi menjadi 5 area. Tadi Palu Koro, kemudian ada di Laut Maluku, kolisi Sangihe dengan Halmahera, kemudian Sorong yang ada di Papua. Kemudian khusus untuk di bagian Banda, ini seperti tadi kita bagi dua, ya, ada busur Sunda dan busur Banda. Ini satu kemenerusan, satu continuous deformation, ya, yang ada di sini. Jadi kita bisa lihat simplifikasi, sebetulnya untuk kegempaan kita punya area-area yang bisa kita acak berdasarkan pola tektonik. Nah, salah satu efek susulan gempa itu adalah tsunami. Mengapa? Karena Indonesia Timur banyak sekali dikelilingi laut, ya, dan hampir semua patahannya itu bersambung ke laut atau ada di dasar laut. Maka di sini kita lihat ini data dari BMKG juga dari catatan 1900 sampai saat ini, gitu ya. Kita lihat ada beberapa lokasi yang bertepatan dengan kegempaan aktif, misalkan Palu Koro masih sama, sesar naik Sangihe Halmahera, kolisi Halmahera Sangihe masih sama, sesar Sorong masih sama dengan kegempaan aktif tadi, ya. Kemudian di sisi selatan sini dari sesar naik Bali Flores, sesar geser Sarambanda, ini masih sama dengan busur Banda, busur Sunda tadi. Satu tambahannya apa? Ini yang saat ini mungkin rekan-rekan sedang mengikuti di media, yaitu Selat Makassar. Ternyata ada beberapa data dan ini terkait dengan peregangan Selat Makassar itu sendiri yang meninggalkan sesar-sesar purba yang bisa aktif kembali, ya, di sini. Nah, jadi tambahannya tsunami di sini, ya. Kenapa tadi tidak terlihat di kegempaan? Karena dia memang bukan daerah patahan aktif, ya, di situ. Jadi dia bisa bergerak kalau terpengaruh gravitasi. Nah, kemudian untuk gunung api, kita sebetulnya punya 4 busur di sini, atau bisa disambung 3 saja, busur Sunda, busur Banda, kalau mau disambung boleh, monggo, gitu ya, walaupun ini saya pisahkan, karena faktor lempeng subduksinya berbeda, ya, yang di sini Sunda dengan yang Banda ini berbeda lempeng, yang masuk bawah, sementara di bagian atas, di bagian utara, kita punya busur Sangihe dan busur Halmahera, ya, di sini. Jadi ini kita punya 4 atau 3 busur gunung api aktif, dan ini terkait dengan proses subduksi yang berbeda-beda, ya, di sini. Kemudian kalau kita lihat, nah, ini ada gambar Banda api. Jadi ikon dari Laut Banda itu adalah
gunung api Banda atau Banda api. Kita lihat lavanya masih keluar di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan sumber daya geologi? Highlight saja bisa kita lihat untuk migas. Nah, migas ini kita lihat cekungannya, ya cekungan Asia Timur, warnanya ini cukup ya membuat challenging sekali ya. Nggak ada warna hijau. Loh, hijau itu apa? Hijau itu perhatikan, dia hijau itu kapasitas reservoir yang besar, cadangan migas besar di Indonesia Barat. Kenapa Indonesia Timur nggak punya yang hijau? Nah, ini kita punyanya apa? Yang pink sama yang kuning ya. Jadi relatif kecil di sini. Mengapa? Apakah terkait dengan kontinennya yang tercacah-cacah dan dipisah-pisah oleh tektonik tadi sehingga punya kapasitas besar? Nah, ini menarik kita diskusikan nanti ya. Nah, ada dua lokasi di Indonesia Barat Indonesia Timur yang menurut saya berbeda tipe. Yang pertama di daerah Tori, Matindok, di daerah lengan timur Sulawesi. Dia berasosiasi, lapangan migasnya berasosiasi dengan sesar naik. Nah, kemudian di daerah Salawat Kuning, Kepala Burung Papua, kita lihat di sini, ya dia berasosiasi dengan sesar geser Sorong, ada sesar naik dari arah timur Lengguru dan sesar naik dari Seram dari selatan. Jadi interaksinya lebih kompleks di bagaimana migas di Indonesia Timur berkembang. Nah, kemudian kalau kita lihat sumber daya mineral ini sangat ditentukan oleh batuan pembawa. Jadi kalau di sini ya, ini dari data Badan Geologi, kita lihat ada batuan-batuan vulkanik yang ada batuan kerak samudra atau ultra basa ya, dengan mineral-mineral pembawa. Jadi sebetulnya eksplorasi Indonesia Timur di mana batuan-batuan kerak samudra ultra basa itu terobduksi ke atas kerak yang lain, maka dia akan menghasilkan sumber daya mineral. Mohon maaf, mungkin karena jaringan terputus ya mungkin ya. Mungkin sebentar saya akan tanyakan dahulu kepada Pak Salahuddin. Berhubung masih kesalahan jaringan mungkin dari Pak Udinya, kami dari tim baru menanyakan. Nanti jika ada yang ingin bertanya, silakan saja langsung via chat ya. Jadi dengan format nama, kemudian institusi, kemudian pertanyaannya seperti apa. Gitu. Nanti kita akan akomodasikan waktunya untuk pertanyaan jika masih ada memungkinkan waktunya seperti itu. Mohon maaf, kami masih menunggu koneksi dari Bapak Salahuddin Hussein. Terima kasih. Bapak Salahuddin Hussein, apakah bisa bergabung? Sudah bisa bergabung kembali?
Mohon maaf sebelumnya, jadi ada terkendala koneksi. Kami tunggu sebentar lagi ya untuk semuanya. Jadi kami ingatkan lagi bahwa acara ini adalah rangkaian belajar bersama ahli yang keenam. Ini dipersembahkan oleh Dengan Geologi, GeologiNet, Geologipedia, dan juga Belajar Geologi, akun-akun geologi mainstream di Indonesia yang selama ini sudah menemani kita bersama untuk belajar geologi secara umum dan lain-lain. Oke, sudah kembali lagi. Bapak Salahuddin Husain, bagaimana? Ya, ya bisa kita lanjut ya. Mohon maaf tadi lockout. Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih banyak, Pak Salahuddin. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Mukhlis. Mohon maaf ya rekan-rekan tadi ada nggak tahu langsung lockout tadi. Baik, kita lanjut ya. Jadi kita lihat bagaimana evolusi tektoniknya berlangsung ya dan bagaimana itu mempengaruhi bencana dan sumber daya geologi. Ini saya ambil dari publikasi Hall tahun 2012 ya. Ini merupakan animasi yang cukup lengkap. Jadi kalau kita lihat Indonesia Timur pada saat kapur atas atau akhir kapur ya di sini, maka posisinya kurang lebih seperti ini. Ini adalah cikal bakal Indonesia Timur ada di sini di Banda Imbayman. Ya, kemudian tadi ya Sulawesi Selatan dan Sumba ada menempel di Sunda ya di sini atau di Eurasia bagian ujung ya di sini. Kemudian potongan-potongan tiren atau blok tektonik ini semenanjung Banda ini ya. Dan yang kita lihat nanti bagaimana perjalanannya itu dimulai dengan adanya subduksi di Samudra Kenotetis dengan Paleopasifik ya menghasilkan busur sepik ini dan nanti di Paleosen, busur sepik ini akan collide, akan kolisi dengan bagian utara Papua. Jadi ini adalah cikal bakal pegunungan Jayawijaya atau pegunungan sentral Papua ya di sini. Kemudian kita lihat ya di sini subduksi masih menerus di bagian timur dari Sundaland atau di bagian Sulawesi Selatan dan Sumba di sini sehingga nanti ada rekam vulkanik pada periode Paleosen tersebut. Kemudian kita lihat ya memasuki Eosen. Di bagian utara dari Kalimantan, Sulawesi Selatan ini berkembang Laut Karolin, ya, Laut Carolina, di mana subduksinya ini pemekaran Laut Carolina ke selatan dia subduksi dengan Laut Sepik, ke utara dia subduksi dengan Laut Proto Laut Cina Selatan. Ini menghasilkan di utara busur Filipina dan di sini adalah busur Carolina. Termasuk kita lihat ini adalah lengan utara Sulawesi. Jadi cikal bakalnya di sana. Dan kita lihat kemudian bagaimana pergangan Selat Makassar akibat rollback. Jadi rollback itu dia digulung ke arah kerak samudranya ya. Jadi palungnya akan berjalan mundur. Kita lihat seperti ini berjalan mundur. Akibatnya apa? Akan terjadi peregangan pada tepian kontinen Sundaland atau pada bagian antara Sulawesi Selatan dengan Kalimantan Timur. Jadi di sini akan meregang menghasilkan Selat Makassar kira-kira 150 km selama 10 juta tahun ya riftingnya. Jadi pemekarannya kira-kira berhenti di 35 atau masuk di Oligocene ya di sini. Kemudian kita lihat menjelang benturan awal ujung Semenanjung Banda ya di sini nanti kita zoom ya, ujung Semenanjung Banda kemana benturannya? Kebenturannya nanti dengan lengan utara Sulawesi ya. Nah, di sini jadi benturan ini dia membentur lengan utara Sulawesi ya di sini dan akan merubah banyak hal. Yang pertama, perubahan proses subduksi di Laut Sepik. Jadi busur Mindanao dan busur Halmahera ini akan berubah bukan lagi subduksi tetapi nanti akan berubah menjadi batas transform. Akibat apa? Akibat kolisi Semenanjung Sula dengan busur Sulawesi ini. Perubahan kedua ada di Banda Imbayman, Semenanjung Banda ini. Perhatikan warna kerak samudranya beda ya. Ini adalah kerak samudra yang tua, berumur Jurasik, sementara yang biru ini berumur Kapur. Jadi dia lebih tua, tentunya lebih dingin dan lebih berat. Dan ketika ini kolisi, maka ini dengan cepat akan masuk di mana? Di bawah dari Sulawesi, Sumba, dan Jawa Timur. Ya, nanti kita lihat. Nah, ya. Akibat kolisi tersebut, ya, kolisi Semenanjung Sula dengan lengan utara Sulawesi, ini menghasilkan benturan dengan prisma akresinya, di mana membentuk lengan timur Sulawesi. Kemudian tadi saya sampaikan, perhatikan bagian utara. Ini perubahan subduksi Mindanao Halmahera atau subduksi sepik tadi, berubah menjadi sesar transform Sorong. Ya. Jadi munculnya di akhir Oligocene, ya, atau di awal Miocene. Kemudian kita lihat, nah ini Banda Imbayman, Semenanjung Banda, kerak
berumur jura sudah mulai masuk di sini. Efeknya luar biasa karena ini sangat tua, sangat berat, sangat dingin, maka dengan cepat rollback-nya akan sangat progresif ya nanti. Itu akan mampu menyeret Sumba lepas dari paparan Sundaland atau Indonesia Barat ya. Nah, ini kita lanjutkan ya. Jadi benturan Australia ya terhadap Indonesia Barat ini diwakili oleh Semenanjung Sula ini menyebabkan Indonesia Barat ini berputar atau rotasi anti clockwise ya di sini. Nah, perhatikan Sumba ya mulai lepas di sini. Nah, kemudian perhatikan di sesar Sorong ini berubah ada double subduction. Kenapa? Karena ada pemekaran ayu. Jadi ayu spreading akibatnya ini didorong lebih cepat sehingga kalau sebelumnya hanya satu, dia harus menjadi dua subduksi supaya dorongan ini difasilitasi. Jadi sekarang Laut Sepik tadi sudah dibatasi oleh dua subduksi berubah menjadi Laut Maluku ya, Malukase di sini. Nah, kemudian di sini kita lihat bagaimana potongan-potongan kerak benua yang ada di Semenanjung Sula ini lepas ya, membentuk tadi sudah membentuk ini Banggai Sula berbenturan dengan lengan timur. Kemudian di lengan tenggara kita lihat tukang besi dan Buton ya di sini ini juga sudah mulai membentur. Kita lihat cikal bakal Palu Koro akan terbentuk di sini ya. Jadi bagaimana mereka akan merapat ke Sulawesi Selatan. Nah, kemudian kita lihat proses rollback di Banda Indaman ya. Kemudian kita lihat di utara bagaimana Laut Maluku dengan cepat menutup karena subduksinya dua ya ke arah Sangihe maupun ke arah Halmahera. Sumba ini dia berjalan kurang lebih 200 km selama 25 juta tahun dari posisinya di sini dia lebih lambat daripada pemekaran Selat Makassar tadi ya. Kemudian ya kita lihat, nah ini dianggap sudah mulai muncul Sunda kecil ya di sini. Nah, ada pemekaran Laut Banda Utara. Akibatnya apa? Ini akan didorong menabrak lengan timur sehingga terjadilah pengangkatan pertama di arah lengan timur sini dan ini adalah cikal bakal lapangan migas di daerah sana. Perangkap-perangkapnya terbentuk di sini ya akibat pemekaran Laut Banda Utara ya di sini. Nah, kenapa dia mekar? Ini kemungkinan akibat tarikan yang jauh di sini ya, tapi ini spekulatif saja, masih belum diketahui ya. Kemudian ya kita lihat ini terus bergerak sementara kemudian busur Banda sudah mulai lengkap ya di sini dengan Sunda kecilnya sudah menerus ke timur. Nah, kemudian ya kita lihat rollback-nya menyebabkan sobeknya Laut Banda Selatan. Jadi Laut Banda Selatan ini kemudian mekar. Kenapa? Karena sekarang Laut Banda Indaman yang tua itu sudah turun ke bawah. Akibatnya di sini harus ditutup oleh kerak samudra yang baru, yaitu Laut Banda Selatan. Akibatnya apa? Laut Banda Selatan ini akan mendorong Buton tukang besi ini merapat terus ke sana menghasilkan sesar geser Palu Koro. Jadi ini sebetulnya akibat peregangan tadi kalau kita lihat ya dari Laut Banda Utara ini membentuk Palu Koro, kemudian ditambah lagi dengan Laut Banda Selatan ini semakin bergerak ke sana dan ditangkap oleh subduksi yang ada di Laut Sulawesi ya di sini. Nah, kemudian kita perhatikan di utara busur Banda semakin merapat, busur Halmahera semakin merapat ke arah busur Sangihe, di mana Laut Maluku semakin menyempit ya. Nah, ini kira-kira ketika memasuki Pleistosen ya kita lihat. Nah, sekarang di bagian selatan ini Sumba ini sudah berbenturan dengan ujung Australia. Kemudian ya palung subduksi ini sudah masuk di bawah Timor ya di sini. Nah, ini sudah masuk di bawah Timor. Kemudian di utara kita lihat ini sudah rapat ya di sini. Dan kita lihat kemudian di sini ya Sulawesi sudah fully assembling ya di sini. Nah, ya, dan ini adalah bentuk sekarang. Jadi kalau kita lihat bentuk saat ini, subduksi aktif itu ada di selatan Jawa Sumatera yang kita kenal sebagai Palung Sunda, masuk ke daerah Banda, ini sebetulnya dia sudah tidak ada subduksi di permukaan lagi, tetapi dia membentuk trough yang nanti kita kenal sebagai proses delaminasi ya di situ. Kemudian ya kita lihat berhenti sudah subduksi ganda di Halmahera, ya kemudian di Sesar Sorong juga sudah diminish di sini ya, ke bagian timur sudah tidak, bagian barat tidak aktif, tetapi di sebelah timurnya dia masih aktif ya di sini. Sehingga itu menjawab kenapa di Sesar Sorong di sebelah barat tidak ada kegempaannya, sementara hanya banyak di sebelah timur saja ya di situ.
Baik, kira-kira itu proses evolusi tektonik secara singkat, nanti bisa kita kembali pada saat diskusi. Ada beberapa area yang perlu kita highlight ya di sini. Jadi yang pertama kolisi lengan timur Sulawesi. Nah, kolisi lengan timur Sulawesi di sini ya, ini sebetulnya peran dari Banggai Sula ini adalah blok tektonik yang lepas dari Semenanjung Sula tadi ya, membentur lengan timur Sulawesi di sini ya. Nah, di sini umumnya dominasinya adalah tektonik kompresif, terutama di daerah Batui Tras di sini ya. Kemudian juga melewati sesar Palu Koro, tapi sebetulnya di bagian tengah ini ada beberapa ekstensional yang terjadi ya. Misalkan gempa bumi Banggai 12 April 2019 ini terjadi akibat strike slip, komponen strike slip dengan ekstensional terjadi di tengah sini. Kurang lebih di sini ya terjadinya. Nah, ini kita lihat Banggai Sula datang ya, kemudian dia membentur dengan lengan timur Sulawesi. Akibatnya adalah pengangkatan lengan timur Sulawesi. Ini kita lihat ada 3 teras, di mana masing-masing teras ini ada umur pengangkatannya, jadi kira-kira pengangkatannya 1,8 mm per tahun ya. Ini sampai setinggi kurang lebih 400 meter. Nah, stratigrafi di daerah lengan timur Sulawesi ini kita kenalkan dengan allochthon dan autochthon ya. Jadi ini adalah autochthon ya di sini. Jadi ini kelompok autochthon, kelompok yang dibawa oleh Banggai Sula. Kemudian ada kelompok allochthon. Ini kelompok-kelompok Gamping Matindok yang merupakan reservoir migas di sana. Ya, ini dia teranjak naik ke atas ya. Kemudian ditutup oleh molas. Jadi ketika dia sudah mulai terangkat membentuk orogen atau pegunungan, terjadi erosi debris di sana yang menghasilkan breksi konglomerat aluvial fan di sana yang kita kenal sebagai molas di daerah sini di daerah lengan timur Sulawesi ya. Nah, kalau kita lihat hubungannya dengan potensi migas di sana, jadi hubungannya adalah ya bahwa reservoir dan sosrok yang ada di Matindok ini dia relatif muda dan dia tidak terlalu tebal sehingga dia perlu ada sesar anjak sehingga kemudian mencapai overburden pressure dan temperatur sehingga bisa menghasilkan hidrokarbon. Ya, jadi dalam hal ini ya sesar-sesar naik ini bukan saja memberikan perangkap migas berupa rollover anticline dan juga thrust fault reservoir, tetapi juga dia memberikan beban overburden agar pematangan migas bisa berlangsung lebih cepat pada batuan yang relatif muda dan yang terjadi di daerah lengan timur Sulawesi. Ini adalah play role untuk eksplorasi migas di Indonesia Timur. Jadi komponennya adalah carilah collision belt ya, jadi sabuk-sabuk kolisi, perhatikan allochthon-autochthonnya, cari prospek migas, sosrok dan reservoirnya, dan eksplorasi di daerah tersebut ya. Dan itu banyak sekali di daerah Indonesia Timur. Jadi play migasnya seperti ini ya, kita punya truss yang bekerja di bawah atau blind truss ya, kemudian itu menjadi perangkap bagi komponen-komponen migas yang ada di bawahnya. Kemudian kita pindah interest area di Halmahera. Mengapa ini penting? Karena ini adalah daerah kegempaan paling aktif di Indonesia Timur saat ini ya. Nah, ini kalau kita lihat subduksi gandanya, ini dari studi tomografi, kita perhatikan ada yang masuk ke barat dan ada yang masuk ke timur. Jadi dia menegaskan ada subduksi ganda ya seperti ini. Nah, sebetulnya subduksi ganda tersebut itu berlangsung semenjak Miosen ya sampai kira-kira di Pliocene, Pleistocene ya di sini. Jadi perhatikan dia masih ke arah masing-masing busur gunung apinya. Sangihe masih ke arah barat palungnya, sementara Halmahera palungnya masih ke arah timur. Tapi perhatikan peta saat ini. Jadi kalau kalian perhatikan peta-peta geologi tektonik saat ini, umumnya dia malah berhadapan. Jadi ini bukan subduksi yang berhadapan ya di sini, tetapi sebetulnya ini sudah berubah menjadi sesar naik. Bagaimana? Jadi kalau kita perhatikan ya, ini subduksi ganda dari bawah ya, dari Miosen atas, kemudian masuk di Pliocene, Pleistocene ya. Nah, ketika dia sudah mulai merapat, maka dorongan dari arah timur itu tidak bisa lagi difasilitasi oleh subduksi, mau nggak mau kemudian terjadilah
subduksi. Jadi ini kerak-kerak samudra sudah mulai naik ke arah busur gunung apinya ya di sini. Jadi kalau kita lihat Halmahera itu ada dua busur barat itu busur gunung api dan busur timur itu adalah busur oviolit. Mengapa busur oviolitnya bisa naik juxtapose berdampingan dengan busur gunung api? Karena pada saat memasuki Plistosen ya dorongan dari pemekaran ayu itu difasilitasi oleh sesar naik, tidak bisa lagi oleh subduksi ini. Kenapa? Karena subduksinya sudah berhenti ya. Dan dorongan ini kemudian berlanjut, kita perhatikan sebetulnya lempeng kerak Maluku itu sudah di bawah mantel yang ada di permukaan ini sudah kerak intermediate Sangihe sudah berbenturan dengan kerak intermediate yang dari Halmahera dan dengan seri-seri sesar naik. Jadi inilah yang membentuk aktifnya kegempaan di daerah tersebut ya. Kemudian kita pindah ke Laut Banda. Nah, Laut Banda ini dengan banda dia membentuk sendok ya di sini dan yang dalam ini warnanya pink ini adalah Weber Deep, dalaman Weber. Nah, satu kunci yang harus kita pahami adalah bagaimana banda itu terbentuk, yaitu penggantian kerak samudra protobanda atau banda embayment berumur jura 160 juta tahun digantikan oleh kerak samudra banda yang umurnya paling tua adalah Miosen atas ya di sini. Jadi ini sangat mudah sekali. Nah, bagaimana proses penggantian kerak samudra tua digantikan kerak samudra banda ya. Nah, ini seismik tomografi, kita lihat modelnya. Jadi yang tua itu ada di bawah, yang muda di atas. Hubungannya seperti apa? Nah, ini yang tua itu ada di bawah dan dia menekuk gitu ya, menekuk landai di sini. Nah, ini kita lihat modelnya adalah ya sebetulnya. Jadi ini kerak samudra yang tua yang berumur jura ini sudah mulai masuk subduksi ya ketika kolisi tadi terjadi. Ya, ini Pulau Sumba ya, perhatikan. Nah, ini kemudian dia rollback dengan cepat, dia akan bergerak geser ke selatan ya di sini, di mana ini kemudian akan masuk ke sana ya. Nah, ini dengan cepat ke sana. Nah, kalau ini masuk ke bawah, terus yang di atas siapa yang menggantikan? Ya, yang menggantikan adalah kerak samudra yang baru. Makanya kemudian terjadi pemekaran kerak samudra Banda Utara ya dan disusul oleh kerak samudra Banda Selatan. Ya, itu untuk mengakomodir hilangnya kerak yang ada di permukaan karena masuk ke bawah ya, karena dia terlalu berat, terlalu tua, digantikan oleh pemekaran kerak samudra yang baru. Dan kemudian perhatikan di sini ada proses delaminasi, terkelupasnya ya, di mana lempeng litosfer kita itu adalah kerak dan mantel ya, maka mantelnya terkelupas. Akibatnya apa? Karena ini terkelupas, maka dia akan menarik mantel untuk subsiden, maka di bagian tepi dari banda ini kita punya palung yang disebut sebagai palung banda itu ya, dari palung timur ya sampai palung seram di sini. Nah, kita tinggalkan banda, kita lihat sedikit dalaman Weber. Jadi dalaman Weber ini 7.200 meter, lebih dalam dari palung yang ada di selatan Jawa dan Sumatera. Bagaimana mereka terbentuk? Ini ada publikasi besar-besaran, kurang lebih kembali ke tahun 2016 ya, disebut sebagai the biggest exposed fault, ya, biggest normal fault. Jadi di sini ini sebetulnya adalah sesar normal yang terjadi akibat rollback dan delaminasi tadi, ya. Jadi ini sebetulnya sesar normal. Jadi dia ekstensional meregang ya. Jadi yang sebelah timur menjauh ke timur, sementara yang di barat tetap saja ya, karena ini kerak samudra. Nah, kita lihat ada fakta kegempaan yang menarik ya. Jadi ada gempa di September 2019 ya, tanggal 26. Ini ada di bagian selatan Seram. Sifatnya strike slip. Kemudian ada di tengah-tengah banda ini ya, di bawah dari Weber Deep, ini sifatnya adalah sesar naik. Nah, bagaimana kita menjelaskan? Kita tempatkan saja kedalaman. Jadi yang di selatan Seram ini dangkal. Ini adalah strike slip yang berkembang di Kawah Fault. Ini merupakan sesar geser akibat bagian ujung dari Weber Deep tadi ya. Karena ini bergeser turun, maka ujungnya sobek membentuk sesar kawah. Sementara yang gempa tanggal 22 itu terjadi di bagian kerak Jurasik yang di bawah ya, karena dia tertekuk maka dia saling tekan menghasilkan sesar naik tetapi di bagian mantel ya. Jadi fenomena kegempaan di daerah Weber Deep itu di daerah Laut Banda juga bisa dijelaskan dari perspektif tektonik. Kemudian kita lihat
interest area di daerah kolisi di timur ya di sini. Jadi timur ini merupakan kolisi di mana bagian Australia, bagian tepi Australia berbenturan dengan prisma akresi yang ada di busur Banda ya di sini. Nah, jadi ini bagian Australia, kemudian ini wetar ini adalah busur gunung api, bagian selatannya lagi ada prisma akresi. Nah, prisma akresinya inilah yang naik ke arah timur ya di sini. Nah, ini menghasilkan kalau kita lihat stratigrafi timur itu dikenal dengan yang ini adalah kerak-kerak kontinen yang berwarna pink mutis ini adalah allochthonnya ya di sini. Jadi dia naik ke atas milik prisma akresi. Kemudian yang banyak berwarna hijau muda ini adalah Bobona romelans, ini juga allochthon ya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini allochthon autochthonnya sangat dikontrol oleh tektonik ya di sini. Ini kolom stratigrafinya bagaimana penempatan walaupun allochthon dan autochthon seumur, tetapi karena dia naik ke atas, maka secara tektonik dia digambarkan dengan panah ke atas. Nah, proses konvergensi timur, kolisi timur ini akan mempengaruhi. Kita lihat timur itu sangat kaya potensi migas. Ini seepage, rembesan di permukaan ya di sini. Tapi tantangannya adalah di daerah kolisi itu biasanya sesarnya sangat banyak dan kemudian reservoirnya itu segmented oleh sesar ya, terpotong-potong oleh sesar. Sehingga eksplorasi timur yang sukses itu justru ada di offshore ya di daerah Banyu Undan di sini. Ini sebetulnya sudah masuk paparan Australia di sini ya kita lihat. Nah, penemuannya malah di daerah sini ya di sini, di daerah Abadi. Nah, ini juga kalau kita lihat pengaruh dari kolisi ya, jadi terjadi pengangkatan orogen timur di sini, maka terjadi pendalaman dan mestinya pematangan hidrokarbon yang kemudian terkumpul di daerah tinggian Horse dan Graben yang ada di paparan pasif marginnya Australia ya. Nah, kalau kita lihat di Pulau Timor itu sendiri, ini ada Bandi 1, sumur Bandi 1, ya rekonstruksinya ini banyak sekali sesar-sesar naik terpotong ya di sini, sehingga displacement dari reservoir dan kompartemen reservoir itu sangat intens sekali, termasuk menjelaskan kenapa di permukaan banyak oil dan gas seepage ya rembesan. Dan bagian terakhir kita masuk ke bagian Sunda kecil di sini ya di Lesser Sunda. Jadi Sunda kecil ini merupakan istilah kolonial ya dari Belanda dan Inggris untuk menyebutkan pulau-pulau di sebelah timur Pulau Sunda atau Pulau Jawa ya, dimulai dari Bali, Lombok, Sumbawa, Flores ya sampai ke daerah Wetar sini ya. Ada Sumba juga ya di sini. Nah, kalau kita lihat ya di sini stratigrafi pulau Banda kecil di sebelah barat yaitu Bali, Lombok, Sumbawa ini cukup menarik. Perhatikan ya di sini gunung api aktifnya di utara dan di selatan itu ada gunung api tua atau oligomiocene andesit tua dan ada karbonat. Nah, ini persis sama dengan pegunungan selatan Jawa Timur ya. Jadi ada pegunungan andesit tua yang ditutupi karbonat dan kemudian gunung api kuarter itu pindah ke utara. Sehingga Bali, Lombok, dan Sumbawa itu sebetulnya masih memiliki kemiripan dengan Jawa, terutama Jawa Timur, sehingga mereka lebih tepat digabungkan saja dengan geologi tektonik Jawa Timur. Gitu ya. Ini kalau di daerah Sumba kita lihat ya di sini bagaimana unconformity ini vulkanik oligomiocene-nya ditutup oleh karbonat yang berumur Miocene akhir ya di sini persis seperti yang banyak terjadi di pegunungan selatan. Nah, bagaimana di sebelah timur lagi? Flores. Flores itu berbeda. Jadi gunung api itu ada di selatan. Ya, di daerah Bajawa sini ya. Ini daerah gunung api aktifnya ada di selatan. Sementara gunung api tua itu ada di utara. Berkebalikan dengan yang ada di Bali, Lombok, Sumbawa tadi ya. Sehingga dengan perbedaan ini mestinya yang betul-betul milik busur Banda itu adalah dimulai dari Flores ya. Nah, ini kita lihat kemudian Sumba ini dia didominasi oleh batuan-batuan berumur tua, kapur ya karena dia bagian dari Sundaland. Kemudian ya dia didominasi oleh vulkanisme Paleosen, setelah itu unconformity dan baru neogen ya di situ. Nah,
Demikian kira-kira bagaimana evolusi tektonik Indonesia Timur. Kalau kita kembali sebagai penutup ke zonasi tektonik Indonesia Timur ini dengan 8 area ini dari A, B sampai H ya, maka kita akan bisa lihat bahwa yang A ini bisa dijelaskan dengan peregangan Selat Makassar ya akibat subduksi tadi Laut Sepik di bawah Laut Carolina dan di bawah Sundaland ya. Kemudian yang B ini merupakan dorongan dari pemekaran Laut Banda, dorong fragmen-fragmen blok tektonik dari Semenanjung Banda ya membentur Sulawesi ya, di mana kemudian benturan ini difasilitasi dan memfasilitasi kehadiran sesar Palu Koro. Kemudian kalau kita pindah ke utara, bagaimana busur Sangihe ini bergabung dengan busur Halmahera oleh adanya subduksi ganda, dan sekarang subduksi gandanya itu menutup di tengah-tengah sini, di tengah Laut Maluku, dan digantikan oleh sesar-sesar naik yang sangat aktif sampai saat ini ya. Kemudian kalau kita pindah ke bagian D, ya bagaimana tadi koalisi Sepik disusul dengan koalisi dari busur Carolina itu menghasilkan bagian-bagian utara Papua yang merupakan kemenerusan dari paparan benua pasif dari Australia. Kemudian pemekaran dari Laut Banda yang tadi Laut Banda Utara dan Laut Banda Selatan itu mendorong lengan timur dan lengan tenggara Sulawesi bergabung ke Sulawesi, tapi dia juga mendorong ya bagian selatan ini membentur daerah tepian Semenanjung Banda tadi ya di sini, yaitu menghasilkan tadi deretan Seram ya, kemudian Timor dan Tanimbar di sini. Kita lihat ya bagaimana pengaruh pemekaran ini tadi ya, karena menggantikan subduksi Semenanjung Banda yang sangat tua tadi, menghasilkan delaminasi ya yang dimanifestasikan oleh palung Timor Trap, Tanimbar Trap sampai Seram Trap di sini. Kemudian itu juga menghasilkan Weber Deep, di mana sini sobekannya itu akan menghasilkan kegempaan di daerah Seram sampai Buru ya. Kemudian kita lihat di bagian Sunda Kecil ya, di sini kita bagi antara Sunda Kecil yang mengikuti Jawa atau bagian barat Sunda Kecil, ini masih subduksi dari, kita lihat di sini ya, kerak samudranya masih kerak samudra yang Samudra Hindia yang masuk di sini. Sementara yang ada dari Flores sampai ke Wetar ini dia mewakili subduksi dari Banda Indaimon itu sendiri ya. Jadi kita pisahkan Sunda Kecil menjadi dua. Jadi kita bisa lihat bagaimana zonasi itu dijelaskan oleh proses evolusi tektoniknya. Kemudian ya catatan-catatan mengenai patahan aktif tadi dan zona kegempaan dangkalnya ini masih terkait sama ya antara batas-batas blok tektonik, batas konvergen maupun batas transformnya. Sementara antara kegempaan ya zona kegempaan dengan zona tsunami identik dengan satu tambahan yaitu di Selat Makassar tadi ya, karena itu dia tidak terkait dengan proses yang ada di Indonesia Timur pada Miocene akhir sampai sekarang ya, tetapi itu merupakan proses yang terjadi di Paleogen ya, jadi sangat tua. Kemudian kalau kita lihat gunung api ya itu sebetulnya terjadi di 3 busur atau 4 busur ya, busur Sunda, busur Banda bisa jadi satu, kemudian tadi busur Sangihe dan Halmahera. Sementara untuk sumber daya migas bisa kita simpulkan dia dikontrol oleh tektonik kolisi ya di sini, di mana itu mendukung pematangan hidrokarbon dan penyediaan jebakan. Tapi apakah itu satu-satunya play ya, dan apakah itu menjelaskan mengapa cadangan migas di Indonesia Timur tidak ada yang besar? Itu menunggu kalian-kalian semua untuk lebih eksplor lagi ya. Kemudian untuk sumber daya mineral ini sangat dikontrol oleh keberadaan batuan pembawa terutama terkait dengan batuan keraknya ya di sini. Jadi memahami bagaimana kolisi dan obduksi itu terjadi itu sangat penting. Sehingga di sini concluding remark-nya dengan satu kalimat adalah eksplorasi Indonesia Timur baik itu sumber daya maupun kebencanaan itu sangat membutuhkan pemahaman tektonika lempeng dan keberanian kita mengaplikasikannya di daerah tersebut ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu diskusinya ya, mohon maaf apabila tadi ada gangguan teknis dan mungkin ketika saya membawakan terlalu cepat ada
problem audio juga ya. Saya kembali. Ya Pak Salahuddin Hussein, terima kasih banyak atas materinya. Tidak terasa 1 jam ya Pak ya, tidak terasa sekali, bahasannya sangat menarik kali ini dari Pak Salahuddin Hussein. Kalau boleh di Indonesia bagian timur apa saja yang harus kita lebih pahami lagi. Kemudian di highlight ada 6 area, lengan timur Sulawesi, ada bagian Sunda, dan beberapa divergent subduction-nya, double subduction di Halmahera, maupun sampai ke Weber deep-nya seperti itu. Jadi kebetulan juga Pak Salahuddin, saya juga beberapa kali juga punya project well di Banggai juga, yang memang benar apa yang dikatakan Pak Salahuddin, bahwa ketika pemahamannya collision belt itu sangat penting dipahamin untuk mencari eksplorasi migas di daerah timur Indonesia seperti itu. Jadi langsung saja mungkin ya Pak Salahuddin, ada banyak sekali pertanyaan yang muncul. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih untuk beberapa. Jadi di sini karena audiensnya banyak Pak, dari SMA ada, dari yang kuliah di geologi atau tidak, mungkin beberapa ahli juga, dan beberapa dosen, mulai dari Bapak Musri Mawalida dari Unhas, kemudian ada Bapak Ilgudut Hartono, dosen pembimbing saya juga dari ITNI Jogja. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian langsung Selamat sore Pak. Ya, langsung saja kita pertanyaan yang pertama ya Pak ya, dari kita lihat dulu dari Mas Ilham Aji Dermawan, boleh? Sudah aktif, Mas? Boleh disampaikan pertanyaannya? Mas Ilham, ada? Atau tidak ada ya? Saya bacakan saja ya Pak ya, karena mungkin beliaunya... Pak, dari Mas Ilham Aji Dermawan dari Geoman Mining and Geotechnical Consultant, Pak Udin, pegunungan tengah Papua yang kaya akan mineralisasi, Grasberg, OKTD, Porgera, dan sebagainya, terbentuk dari proses kolisi, tetapi menghasilkan mineralisasi TUAU yang besar. Itu prosesnya bagaimana ya Pak? Karena konsep yang selama ini ada mineralisasi TUAU berasal dari subduksi, bukan kolisi. Ada juga penelitian yang menyebutkan prosesnya dari delaminasi collision atau collisional delamination. Itu bagaimana ya Pak prosesnya hingga terbentuk tsunami mineralisasi, padahal tidak ada sumber magma. Terima kasih Pak. Seperti itu Pak Salahuddin Hussein. Ya, oke. Baik, saya coba jawab ya di sini. Untuk yang di Papua ini memang sebetulnya kalau kita lihat sejarah vulkanismenya itu sudah cukup lama. Jadi kalau kita lihat tadi itu ya, dia sebetulnya subduksinya menerus saja. Bahkan sebetulnya bersambung lagi dengan saat ini ya. Jadi saat ini sudah ada subduksi baru di sebelah utara Papua. Jadi sebetulnya yang kita hadapi, ini dugaan saya ya, saya juga tidak menguasai mineralisasi. Yang ada di daerah Papua sana itu sebetulnya adalah proses mineralisasi yang sangat lama ya di situ yang terjadi, sehingga disebut sebagai multiple magmatismnya berlangsung. Jadi itu yang menyebabkan bagaimana kaya sekali proses pembentukan mineralisasi yang ada di sana ya. Baik, mungkin tidak memuaskan ya jawabannya, tetapi kurang lebih kalau melihat sejarah Papua seperti itu. Jadi Papua itu dia mengalami 3 kali peregangan, jadi pemekaran Samudra Tethys. Jadi Samudra Tethys itu adalah samudra yang terbentuk yang memisahkan Indonesia dengan Gondwana, itu dari Paleothetis, Mesothetis, Kenothetis. Di Papua ada rekamannya semua, dan juga mengalami 3 kali kolisi ya. Jadi dari kolisi Sepik, kemudian kolisi Carolina, dan yang terakhir adalah kolisi dari Cyclops ya. Ini jadi itu terjadi semenjak Kenozoik ya. Jadi bisa dikatakan sangat multiple magmatismnya tentunya memperkaya daerah tersebut.
Mungkin itu jawaban garis besar saya. Saya percaya tidak memuaskan juga. Begitu, Mas Mukhlis. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Ya, lanjut saja ya, Pak, ya, ke pertanyaan kedua. Langsung ke Bapak Musri. Bisa mulai bertanya apa pertanyaannya kepada Bapak Salahuddin Hussein? Bapak Musri Mawalida atau Ya, halo. ya? Selamat sore, Pak. Sore. Ya, selamat sore. Pak Salahuddin, Pak Dr. Salahuddin, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ini di sini sebentar lagi tengah jam berbuka, Pak ya. Ya. Pertama tadi saya ingin klarifikasi barangkali satu hal yang terkait itu dengan istilah molasa ya. Molasa sebetulnya bukan pertama kali di Sulawesi didapatkan. Molasa itu suatu terminologi lama jauh sebelum molasa Sulawesi. Mungkin bahkan justru karena di Sulawesi ditemukan satu molasa yang khas 1901 itu oleh Sarasin, lalu dia istilahkan dengan istilah molasa Sulawesi karena berbeda dengan yang seharusnya seperti tektonik sedimen yang terjadi seperti di tempat-tempat kolisional yang lain seperti di Himalaya dan lain-lain. Itu saya klarifikasi. Yang kedua, saya dengar ada satu penjelasan dari Bapak lebih banyak merujuk ke gagasan dari Royal Holloway yang sebetulnya ini sudah lama diawali dari Audrey Charles dahulu. Kita ini agak bingung, mohon penjelasan Pak Salahuddin terkait dengan animasi-animasi model yang diajukan oleh Robert Hall. Saya juga sudah pernah bertanya langsung kepada beliau, saya sama-sama di lapangan. Cuma ya beliau tidak menjelaskan. Bagi saya tidak puas. Secara fisika itu agak sulit dibuktikan dengan gagasan mikrokontinen yang diajukan oleh Holloway ini. Walaupun sekarang publikasinya bertubi-tubi dan banyak dirujuk dan sebahagian mungkin terbukti, sebahagian mungkin kebetulan. Nah, kalau melihat gagasan dari konsep Royal Holloway dengan microkontinen konsep ini, seakan-akan bumi ini beberapa kali terjadi suatu benturan atau satu kolisi. Padahal kita cuma mengenal dalam samudra-samudra besar itu, tadi Bapak sudah jelaskan ada tetis, mesotetis, neotetis. Nah, sampai sekarang kita sulit membuktikan apa yang terjadi di antara mikrokontinen ini. Tiba-tiba ini seakan-akan dia berjalan kayak kapal aja, dia berlabuh dari Australia, dia jalan. Kalau kita perhatikan animasi yang diajukan oleh Royal Holloway yang melalui Robert Hall itu pertama mohon penjelasan Bapak, biar karena ini mungkin ada student juga, ada juga kita-kita ini, karena semua ini saya tahu bahwa ini ada debatable, sesuatu yang kita berbicara saya boleh kayak dongeng lah ya, kita tidak lihat. Tapi bahwa terus terang saja sulit juga karena tidak ada data. Data-data lapangan itu agak sulit dijelaskan. Nah, itu. Kemudian yang berikut terkait dengan samudra tadi, ada Jurassic, ada kapur. Bapak jelaskan itu. Itu juga datanya kita sulit. Dari mana data umur oseanik yang Jura kapur itu didapat? Karena sampai saat ini belum ada satu metode kita mengetahui usia dari oseanik keras ini. Nah, mungkin paling mendapatkan dari produk kolisional kompleks atau dari asap dasar itu yang sudah mengolah bumi dari data kita, bahkan sampai ke Amerika Selatan, kita melihat semua kompleks-kompleks metamorf sebagai untuk melihat fakta Indonesia yang dahulu di lengan Tenggara. Orang selalu mengatakan di sana ini adalah kapur. Sebetulnya tidak kapur. Bapak tadi sudah katakan tadi Miosen kan, ada Miosen ya, kolisional daerah Donggi Senoro ini kan Miosen. Dan ternyata data-data metamorf juga Miosen, dan ultramaficnya juga ini sebetulnya dia emplacement juga di Miosen. Nah, bahkan data kita dari hasil dating, kita ketahui itu ternyata kolisinya itu mulai dari Sorowako sampai ke timur sana,
sampai ke seluruh Sulawesi Timur itu dari tenggara ke utara, data kita itu berkisar antara umur 12 sampai dengan 17 juta tahun. Data kita. Itu data kolisional kompleksnya. Data mulai dari subduksi sampai collision. Nah, memang initial subduction itu mungkin dimulai sekitar Oligosen akhir, baru kemudian pada 12 itu memang di hipotesisnya hipotesisnya Hamilton itu bahwa pada Miocene akhir itu sudah terjadi ekstensi di selatan Sulawesi ke timur, mungkin berkaitan dengan banda opening. Itu kita bisa buktikan sekarang, betul kita mendapatkan data itu. Banda itu, Pak. Nah, kita mendapatkan data itu. Jadi mohon penjelasan Bapak sebagai dosen di bidang ini tentunya lebih memahami. Kalau kitanya dari petrologi saja, jadi tidak terlalu menguasai itu. Itu yang salah satu. Jadi yang utama tadi itu adalah soal kaitan dengan konsep dari Royal Holloway ini mengenai microcontinent ini, Pak. Nah, karena ini terus terang sampai sekarang saya kira ini masih walaupun sudah ribuan ratusan publikasi kita diserang dari Royal Holloway ini, tapi agak sulit diterima secara konsep geofisika dari rollback tadi ini. Padahal kalau kita lihat kan ini sebetulnya seakan-akan beberapa kali plum gitu loh. Ada beberapa kali plum, lepas lagi, jalan-jalan lagi kayak kapal, docking, ya kan? Nah, bahkan sekarang menjadi satu masalah. Bapak sudah jelaskan tadi Sumba. Sumba yang notabene justru secara dari penelitian Abdullah itu secara geochemistry mempunyai ciri yang sama dengan Borneo. Nah, itu malah makin susah kita. Kalau begitu terus gimana kehadiran busur Sunda kecil ini atau Nusa Tenggara, Sumba, Lombok, kemudian Sumbawa. Lewat mana dia? Ini tiba-tiba muncul di sini. Apa yang terjadi di antaranya ini? Sementara umurnya 80 sampai 87, 57 juta tahun tadi, kapur ya, sampaikan. Itu sudah satu masalah yang bisa menggagalkan konsep microkontinent sebetulnya, seperti yang dianimasikan oleh Hall itu. Makasih. Terima kasih Pak Muslim. Gimana Pak Salahuddin Hussein bisa ditanggapi? Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Pak Musri, luar biasa ini sharing knowledge-nya. Baik Pak Musri, terima kasih tadi koreksinya untuk Celebes molasnya Sarasin ya. Jadi betul Pak, itu memang yang membuat molas kita itu unik dibandingkan dengan molas yang ada di Alpen sana. Karena molas kita itu adalah molas orogen yang berasosiasi dengan kolisi benua dan oceanik Pak di situ. Jadi komponennya sangat lengkap dan semuanya terjadi secara rapid tanpa ada kontrol sedimentasi yang cukup reguler begitu Pak ya. Jadi memang sehingga 1901 itu memang menghasilkan Celebes molas yang unik, dan ini signature ini yang saya pakai, yang saya sampaikan bahwa molas kita itu unik dan itu ditemukannya di Indonesia Timur begitu Pak. Terima kasih koreksinya Pak. Kemudian mengenai konsep Robert Hall, tadi di slide pertama sebetulnya saya menyampaikan satu hal, bahwa yang kita diskusikan itu adalah tektonik blok Pak. Jadi dia bukan microplate, bukan microkontinent. Dia memang kontinen, tetapi dia tidak memiliki batas lempeng yang signifikan definitif. Karena satu lempeng kan harus punya batas, entah itu divergen, konvergen, atau transform, Pak. Nah, blok-blok tektonik kita ini seperti Banggai Sula, Buton, Tukang Besi itu nggak punya itu semua. Jadi, batasnya itu tidak well definitif, sehingga istilah yang cukup generik dan cukup aman itu sebetulnya blok tektonik saja. Mungkin ilustrasinya adalah kalau kita membayangkan Sulawesi Selatan pernah nyambung dengan Kalimantan Timur, tetapi kemudian dia rifting, terpisah oleh Selat Makassar. Nah, sepertinya yang terjadi di Indonesia Timur itu terjadi seperti itu, tapi dalam dimensi yang lebih kecil lagi. Jadi kalau kita lihat seperti Banggai Sula, Tukang Besi, kemudian seperti yang ada di daerah selatan Halmahera itu kecil-kecil semua, Pak. Itu blok-blok tektoniknya. Jadi kelihatannya memang dia tidak hanya dicacah oleh sesar-sesar geser, jadi sesar sorong yang cukup signifikan di sana, itu, tapi juga proses-proses dia ditarik terpisah dari kontinen yang lebih besar tanpa harus
terpisahnya nih akibat adanya spreading magmatik di sana. Jadi yang seperti dibayangkan oleh Pak Musri, mungkin ada mantel plume, harus ada oceanic muncul di tengah-tengah, sehingga ada well definitive oceanic boundary, Pak. Kelihatannya enggak. Nah, ini yang sebetulnya mendasari konsep Robert Hall bahwa di Indonesia Timur semuanya itu adalah blok tektonik, kecil-kecil saja. Mungkin kalau di Indonesia Barat, ini sama seperti kita mendefinisikan West Sumatera atau blok Sumatera Barat dengan Sibumasu. Nah, ini bedanya apa? Tidak ada kontak konvergensi antara keduanya, tetapi keduanya memiliki fauna yang berbeda, Pak. Nah, ini jadi flora yang berbeda ya. Jadi ini juga cukup menarik bagaimana sebetulnya konsep Royal Holloway ini sebetulnya tidak hanya di Indonesia Timur saja yang challenging, Indonesia Barat pun juga sebetulnya belum konklusif juga, Pak. Nah, jadi saya rasa karena kita juga sudah relatif generasi tengah atas, Pak ya. Jadi harapan kita memang adik-adik kita mahasiswa yang semangat untuk mengkaji itu lebih jauh, men-challenge pemikiran-pemikiran dari para lain begitu ya. Karena mereka belajar ke Indonesia Timur lah, kita yang punya rumah mestinya juga lebih paham dari mereka ya di situ. Jadi challenge untuk konsep Robert Hall setuju, Pak. Jadi bagaimana kita melihatnya bukan dalam konsep global tektonik yang well definitive plate ya, tetapi dia sebetulnya blok-blok mikro, blok-blok tektonik kecil yang batasnya bukan batas lempeng ya, mungkin seperti itu, Pak. Nah, drivernya apa? Nah, ini drivernya jelas dia bukanlah mantle plume, bukan pula seafloor spreading, tetapi batasnya hanya seperti misalkan dia tarikan akibat subduksi, tarikan akibat robek, hanya sesimpel itu saja assembling Indonesia Timur. Nah, yang poin kedua, umur kerak samudra. Bagaimana kita tahu di bawah ini Jura, sementara di sebelah baratnya di selatan Jawa umur kap itu dari pemetaan magnetik, Pak. Jadi umur kerak samudra itu ditentukan dari magnetik. Jadi umurnya adalah umur magnetik. Jadi seluruh dunia itu kerak samudranya sudah dipetakan. Jadi diketahui. Nah, memang sekarang kemudian bagaimana kita tahu kerak samudra Jura di bawah Banda yang itu umurnya sudah tidak kapan lagi, Pak ya. Kecuali misalkan tadi Pak Musri bilang adanya sebagai oviolit saja yang didata. Nah, oviolit memang menjadikan bantuan kita, tetapi bagaimana kita tahu bagian besarnya itu berumur Jura itu dari salah satunya itu memang pemodelan karena itu pemekaran jadi etis jujur ya. Nah, itu pemodelan kemudian memberikan kehadiran samudra timur. Jadi asumsi, Pak ya, kelihatannya. Kemudian asumsi ini kelihatannya cocok dengan bahwa yang kita butuhkan untuk tenggelam di bawah laut Banda saat ini itu adalah kerak samudra yang kuat. Nah, jadi dua hal ini di mana dia didukung oleh pemodelan tektonik yang ada di Australia, kemudian umur paleomagnetik kerak samudra, ditambah lagi dengan data-data oviolit, kelihatannya come up dengan kita punya umur kerak Jura di sebelah timur dan umur kerak kapur di sebelah barat Jawa kita, Pak, di situ. Nah, kemudian mengenai kolisi, ini menarik, Pak, kolisi. Karena seperti yang kami lihat juga di daerah lengan timur Sulawesi, kolisi itu tidak terjadi sekaligus. Jadi setidaknya ada 3 periode kolisi, di mana kolisi pertama itu di awal Miosen, kemudian itu benturan pertama antara Banggai Sula dengan bagian selatan dari lengan timur lengan utara Sulawesi. Kemudian benturan kedua atau kolisi kedua itu adalah pemekaran Laut Banda Utara. Itu menghasilkan kolisi, jadi ada uplift yang kedua, Pak, di situ. Jadi itu terjadi di Miosen akhir. Nah, kemudian kolisi jadi dengan masuknya sarong. Kelihatannya sarong di dia sempat aktif sesar-sesar yang ada di lengan timur Sulawesi. Walaupun saat ini kelompok Robert Hall itu mempertanyakan kembali pengaruh sesar sorong sampai ke sana. Mereka sudah meniadakan itu, Pak. Tapi kelihatannya ada satu
regional play yang kemudian menghasilkan koalisi yang ketiga. Jadi kelihatannya koalisi yang kita tidak sekali jadi, tetapi dia konsekutif begitu Pak ya, sekuensial. Nah kemudian yang keempat mengenai Sumba, ini Sumba enigmatik Pak. Saya sepakat Sumba itu dia masih ada pengaruh Borneo karena kalau kita lihat dia memang dia masih satu awalnya. Nah kalau kita lihat di posisi awal Sumba itu dia masih jadi satu kesatuan dengan Paternoster ini Pak. Jadi Paternoster dengan Kalimantan gitu ya, dengan Sulawesi Selatan dia posisinya relatif di sini. Nah jadi dia kemudian drifting sini, nah, driftingnya harus tengahnya, tetapi bisa juga di level inti, tidak kemudian bergeser membawa karakteristik yang ada di daerah Sudaland atau di daerah Kalimantan. Jadi ini memang sempat mengemuka sebetulnya Pulau Sumba itu milik Australia atau milik Asia kan begitu. Jadi dia seperti kita bicara tentang fauna yang ada di daerah Wallacea ini Asia atau Australia gitu. Nah Sumba ini ternyata sama pertanyaannya Pak. Demikian Pak Musri. Mohon maaf apabila tidak banyak yang bisa saya jawab di sini karena saya percaya Pak Nusri selaku researcher di sana malah jauh lebih paham daripada saya Pak. Terima kasih atas masukannya dan mohon koreksinya Pak ya. Jadi mungkin bisa disampaikan lewat panitia nanti kalau misalkan ada kekeliruan saya karena kita masih ada pertanyaan yang lain. Demikian Mas Musli, monggo. Ya. Mas monggo. Ya, terima kasih Pak Salahuddin atas penjelasannya dan juga terima kasih Pak Musri Mawalida atas pertanyaannya. Jadi memang karena ilmu tektonika ini masih muda ya, terkait muda ya Pak, banyak sekali juga baru yang berkembang, apalagi sebagai langsung aja pertanyaan selanjutnya Pak Salahuddin. Kita langsung ke Mas Reza Firman. Bisa Reza Firman. Ya, terima kasih Mas Mulis ya. Ya, Pak, ya, saya langsung aja ya. Pak, ini berkaitan dengan mitigasi sih Pak Salahuddin. Jadi saya mau menanyakan apakah peran dari sensor-sensor pengukuran apakah peran dari sensor-sensor pengukur kegempaan dan serpotan aktif sudah maksimal untuk memberikan data dalam mitigasi bencana dan analisis data pergerakan. Lalu berdasarkan pengalaman Bapak Salahuddin, sensor apa yang bisa digunakan untuk mengukur sesar patahan aktif ya Pak? Terima kasih Pak. Jadi gimana Mas Reza? Mungkin Pak Salahuddin bisa terjelas pertanyaannya? Pak Salahuddin Husain. Kelihatannya putus ya. Terputus kembali, mohon maaf. Jadi beliau bisa terkoneksi lagi. Terima kasih Mas Reza pertanyaannya ya. Kami baru berusaha untuk ini kemungkinan karena di atas ketidaknyamanannya. Jadi acara ini juga terima kasih sudah mengikuti acara belajar bersama ahli yang ke-6. Jadi kali ini bersama Bapak Salahuddin Husain, Doktor Filosofi dari Universitas Gadjah Mada. Jadi tentang mengenai evolusi tektonik Indonesia Timur, implikasinya nanti dengan sumber daya alam maupun kebencanaan. Jadi sudah dipaparkan tadi oleh Bapak Salahuddin Husain. Kemudian di sini juga acara ini itu kerjasama kami dari Dongeng Geologi, Geologi.net, Geologipedia, dan juga Belajar Geologi. Akun Geologi Indonesia, media Geologi Indonesia yang selama ini menemani banyak sekali masyarakat Indonesia dalam ilmu kebumian seperti itu. Kemudian acara ini juga kita agendakan, jadi sudah sesi yang ke-6, nanti ada beberapa sesi selanjutnya yang akan lebih menarik lagi. Ini juga kami mengalokasikan acara ini untuk penggalangan dana untuk COVID-19. Jadi bisa dilihat pamfletnya nanti di beberapa akun Instagram kami masing-masing dengan flyernya ya bisa terlihat. Kami coba komunikasikan lagi dengan Bapak Salahuddin Husain. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.
Bapak Salahuddin Hussein bisa Ya, dengar bisa ya, Bapak? Mas, monggo. Ya, mohon maaf tadi putus lagi, log out lagi. Ya, Mohon tidak maaf Reza. ada kendala teknis. Jadi Mas Reza tadi bagaimana Bapak? Apakah perlu diulang lagi pertanyaan dari Mas Reza? Perlu Mas tadi terpotong tadi, saya belum dengar semua. Maaf ya Mas Reza. Oke, silahkan Mas Reza. Oke, baik. Terima kasih. Saya ulangi ya, Pak ya. Ya, ini terkait dengan mitigasi bencana, Pak. Terkaitan dengan patahan aktif yang ada di Indonesia ya, Pak. Nah, saya ingin menanyakan, apakah peran dari sensor pengukur kegempaan dan patahan aktif sudah maksimal untuk memberikan data dalam mitigasi bencana dan analisis data pergerakan? Lalu yang kedua, berdasarkan pengalaman Bapak Salahuddin, sensor apa yang biasa digunakan untuk mengukur sesar patahan aktif? Terima kasih, Pak. Baik, makasih Mas Reza pertanyaannya. Jadi ini terkait dengan patahan aktif ya Mas ya. Nah, apa namanya? Kita memang punya banyak patahan aktif di Indonesia Timur. Tadi kalau kita lihat tadi banyak sekali dan kita sudah melihat asosiasinya ya Mas ya. Jadi dia berasosiasi dengan batas-batas blok tektonik ataupun bekas-bekas sutur begitu ya. Nah, memang pertanyaannya adalah apa namanya? Bagaimana cara kita mengakses data-data tersebut, terutama misalkan data kecepatan pergeseran, kemudian yang paling penting sebetulnya selain kecepatan pergeseran itu adalah justifikasi recurrence time, Mas. Jadi sebetulnya dia berulang berapa kali faktor kegempaan yang ada di sesar aktif tersebut. Nah, untuk itu sebetulnya pendekatannya bisa dengan secara geodetik. Jadi kita mengukur kecepatan marker yang ada di darat ya. Misalkan ini titik-titik BPN, itu diukur pergeserannya secara satelit, itu bisa diketahui. Ini teman-teman geodesi yang sangat memahami. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan paleoseismologi, analisis paleoseismologi. Jadi analisis kegempaan purba. Jadi biasanya kita melacak kira-kira patahan tersebut lewat di tempat mana di daratan ya. Kemudian kita datangi, kita lakukan trenching, kemudian kita lihat offset stratigrafi di parit uji tersebut dan di situ kemudian kita bisa ukur misalkan dari data tanaman yang terkubur dengan carbon dating, kita bisa mengetahui kapan peristiwa patahan tersebut pernah bergerak. Nah, ini memang hanya efektif kalau misalkan patahan tersebut itu melintasi daratan, Mas. Sementara kalau kita lihat di Indonesia Timur ini kan banyak sekali yang ada di laut ini. Nah, kalau laut challenge-nya adalah kita ada data tambahan yaitu data survei batimetri resolusi tinggi. Ini biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan migas. Nah, itu bisa diverifikasi lagi. Misalkan seperti yang kita lihat di sini di peta ini di selatan Sula. Jadi yang saya tunjuk ini kalau dari data survei batimetri detail dari seismik ini sudah hilang karena tidak ada data sesar yang memotong batimetri atau permukaan laut di sana. Nah, ini salah satu metode untuk mengetahui keberadaan atau memverifikasi keberadaan sesar-sesar aktif yang ada di daerah tersebut. Asumsinya kalau sedimen laut terpotong kan dia aktif ya Mas ya. Nah, itu bisa diketahui dari morfologi dasar laut saat ini. Nah, yang berikutnya adalah kita verifikasi dengan data tsunami. Jadi paleo tsunami, karena tsunami itu mestinya di-generate oleh patahan yang ada di laut. Jadi kalau kita punya data-data event tsunami purba, kemudian diketahui magnitud up atau besaran tinggian gelombang yang sampai, kemudian bisa dimodelkan kira-kira patahan yang bekerja di sebelah mana, terutama dari catatan-catatan masa lampau. Banyak sekali pekerjaan kebencanaan yang sebetulnya challenge-nya adalah geografis, Mas, karena di sana lebih banyak di daerah laut, kemudian kalaupun dia masuk ke daerah-daerah pantai atau daerah-daerah permukaan, nah challenge-nya adalah ya berbeda di Jawa yang umumnya batuannya itu adalah batuan plastik. Di sana hampir semua batuan kuarter itu adalah gamping. Nah, padahal batu gamping itu begitu dia terpotong, dia sementasinya akan kuat, kita akan susah sekali mencari jejak-jejak kegempaan atau patahan aktif di sana. Jadi ini challenge yang lain secara geologi. Nah,
Kira-kira itu sih Mas, jadi bagaimana cara kita riset mengenai paten aktif, walaupun saya tidak terlibat aktif, tapi banyak kolega, rekan yang terlibat yang pernah saya ikuti sharing mereka. Mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran ya Mas ya, challenge kita menghadapi kebencanaan di bagian timur Indonesia. Mohon maaf Mas, kalau misalkan ada yang kurang jawabannya. Saya kembalikan Mas Musli. Ya, terima kasih Pak Salahuddin ya. Bagi Mas Reza mungkin seperti itu, jadi keterkaitan dengan mitigasi di Indonesia bagian timur memang sudah dijelaskan oleh Pak Salahuddin tadi bahwa fault dan tektonik maupun pergerakannya sangat aktif gitu ya. Itu akan sangat berhebat sekali dan semoga kedepannya akan mitigasi bencana di Indonesia bagian timur atau Indonesia seluruhnya akan lebih baik gitu Pak Salahuddin ya. Mungkin ini Pak Salahuddin waktunya sudah jam 5 Pak atau bagaimana Bapak Salahuddin Husen? Saya mengikuti aja, kalau misalkan masih bisa dilanjut, monggo. Oh, begitu ya Bapak ya. Jadi karena banyak sekali yang yes, mungkin ya ini ya. Mungkin beberapa pertanyaan lagi ya Bapak Salahuddin Husen ya. Ya, terima kasih. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi. Lanjut ke Mas Ruben Setiawan. Mas Ruben bisa bergabung dengan kami. Mas Ruben bisa bergabung. Mas Ruben, ataukah saya saja yang bertanya ya? Mas Ruben, bagaimana bisa bergabung? Enggak, Mas Ruben. Saya tanyakan saja Pak ya. Dari Mas Ruben kawan, SMA Negeri 3 Yogyakarta, Pak. Jadi ada siswa SMA juga. Selamat sore Bapak. Izinkan saya untuk bertanya, apakah ada pengaruh dari ocean intensification dari GER di Samudra Pasifik terhadap sedimentologi wilayah Indonesia Timur bagian utara, Maluku, Sulut, dan Maluku? Terima kasih. Bisa diulangi, Mas? Bisa diulangi, Mas? Apakah ada ocean intensification di Samudra Pasifik terhadap sedimentologi di wilayah Indonesia Timur bagian utara? Seperti itu, Pak. Mungkin Ocean intensification ya? Ya, Pak, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ruben. Walaupun belum bergabung ya, saya coba jawab. Ini mungkin belum maksimal juga karena saya masih meraba-raba yang dimaksud dengan ocean intensification ini apa. Mungkin kalau Mas Ruben bergabung bisa menjelaskan maksudnya karena saya belum paham juga. Tetapi secara garis besar, pengaruh Pasifik terhadap sedimentasi yang ada di bagian utara Indonesia Timur, yaitu di Papua maupun di Indonesia, seperti di Halmahera, yaitu jelas kuat sekali. Itu karena terutama di daerah lautnya ya, karena jelas arus dari Pasifik itu mempengaruhi sedimen-sedimen yang ada di daerah paparan dari baik itu Papua maupun itu Halmahera. Jadi saya rasa ada, mohon maaf kalau mungkin maksudnya bukan itu karena saya juga masih belum paham tentang ocean intensification-nya. Mungkin sementara itu ini juga nanti akan saya follow up ya karena kelihatannya banyak pertanyaan yang mungkin belum sempat, nanti akan saya saya tindak lanjuti, nanti jawaban akan saya titipkan ke ke panitia dongeng geologi ya. Mungkin kalau bagi yang belum sempat, termasuk Mas Ruben mungkin karena saya belum memahami, nanti saya pelajari dulu. Iya, itu Mas Mukhlis ya. Salahuddin ya, terima kasih banyak. Mungkin masih ada kesempatan untuk bertanya mungkin Pak Salahuddin. Silakan. Satu pertanyaan lagi ya, ini dari Muhammad Ahmad Badrun Najah, bisa bergabung Mas? Muhammad Badrun. Atau tidak ada yang ini Pak ya? Coba kita lihat. Apakah ada Mas Muhammad Badrun masih bergabung dengan kami? Mungkin host bisa
Ada pesan itu di unmute Mas Ya, katanya. di unmute bisa. Mas Bahrun katanya unmute itu. Ya, Mas. Sudah bisa, Mas Muhammad Bahrun? Sudah, Mas? Silahkan bertanya langsung pada Bapak Salahuddin Hussein. Terima kasih Mas Muflis dan selamat sore semuanya. Saya izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas Bahrun. Terkait dengan cekungan dan segala rupa yang ada di Indonesia Timur terkait dengan kaitannya dengan busur banda kan, kalau nggak salah yang saya baca itu pernah adanya suatu cekungan besar atau trough yang semacam itu yang sangat dalam sekali katanya Pak. Dan yang diketahui sekarang ini katanya itu terbentuk dari adanya entah emang kayak biasanya itu kayak konvergensi biasa yang membentuk suatu busur kepulauan, tetapi saya pas membaca lagi-lagi papernya dari Royal Holloway, yaitu punyanya Hall, dia berkata bahwasannya ada enigma di sini, yaitu mengatakan bahwasannya pembentukan dari trough itu bukan disebabkan karena implikasi karena adanya suatu konvergensi yang menyebabkan adanya jalur busur kepulauan, tapi karena adanya suatu mega extension yang juga dibuktikan dengan adanya seismik tomografi, dan di sana ternyata ada suatu anomali thermal. Bisa dilanjut? Ya, monggo Mas, silakan lanjut Mas. Oh ya, nah itu katanya ada suatu anomali thermal di sana, dan itu semakin meyakinkan dia bahwa di sana tuh ternyata emang mekanismenya berbeda dengan mekanisme lainnya. Nah itu tanggapan Bapak seperti apa? Terima kasih Pak. Baik, makasih Mas Bahrun. Ya, jadi apa namanya? Ini terkait dengan apa namanya? Busur banda ya Mas ya, dan cekungan yang ada di sana. Sebetulnya untuk busur banda itu ada 2 cekungan, yaitu Timor Tanimbar Seram Trough dan ada Weber Deep. Jadi ada 2 dalaman Mas. Jadi saya anggap yang dimaksud Mas Bahrun itu yang Timor Tanimbar Seram Trough ya Mas ya. Benar Mas? Mungkin lebih ya sepertinya yes. Itu ya. Oke. Tapi nanti juga saya review juga yang Weber Deep sebentar karena itu juga cekungan yang terbentuk akibat proses yang ada di apa namanya di Laut Banda. Baik Mas. Jadi yang pertama apa namanya yang harus kita pahami ini prinsip apa namanya atau pola pikirnya Robert Hall ya di dalam rekonstruksi Indonesia Timur. Karena sebetulnya simple ya, siapa yang bisa merekonstruksi Laut Banda itu sebetulnya sudah megang kunci Indonesia Timur sebagian besar gitu Mas ya. Kenapa? Karena ya tadi Laut Banda itu adalah intinya Indonesia Timur, dia berada di tengah-tengah Indonesia Timur. Nah, di sini kalau kita lihat berdasarkan data yang ini saya tunjukkan di tomografi seismiknya, bisa kita perhatikan bagaimana subduksi yang ada itu dia tajam ya sudutnya, kemudian dia melandai di bagian bawah, ini berada di apa namanya di diskontinuitas di mantel atas. Kemudian ada juga yang seolah-olah naik kan Mas ya di sini. Jadi di section C atau D, jadi semakin ke arah timur dia seolah-olah naik kembali. Sebetulnya ini bukan berarti subduksinya bisa naik kembali, itu nggak mungkin secara gravitasi. Tapi ini sebetulnya subduksi dari sisi yang lain, tetapi sudah putus. Jadi kalau kita lihat ini berarti subduksi yang utara, ini dia putus ya. Jadi yang biru ini adalah lempeng subduksi, dia nggak nyambung ke atas, artinya sudah putus begitu ya. Nah itu ada di C ini kan ada di daerah Seram. Artinya apa? Jadi sebetulnya ini berdasarkan tomografi, jadi ada thermal juga yang bermain di sini. Yang merah itu artinya hangat, yang biru itu dingin. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya di bagian bawah Laut Banda itu ada kerak samudera yang lebih tua, yang dia seperti rest on, istirahat gitu ya di bagian diskontinuitas di 700 km di bawah sana, di sana. Jadi ini sebetulnya milik siapa? Kerak samudera siapa gitu ya di sini. Nah, tadi ada diskusi dengan Pak Nusri, ini sebetulnya kerak samudera yang enigmatiknya adalah itu apakah kerak samudera tua, taunya tua bagaimana?
Nah, tapi kita punya kerak samudra yang ada di bawah kerak samudra Banda yang saat ini membentuk Laut Banda. Nah, jadi di dalam pemodelannya kemudian digambarkan seperti ini kerak samudra yang tua, dia curam ke bawah, kemudian dia respon di diskontinuitas Mas ya di sini. Nah, artinya kalau dimodelkan di kartun itu akibat adanya kerak samudra yang tua masuk ke bawah, di sini dia artinya subduksi, kemudian rollback, ditarik begitu ya. Nah, efeknya adalah kalau di bagian selatan nih perhatikan dia masih menerus subduksinya ya. Jadi dari horizontal kemudian menunjam ke bawah, sementara di bagian utara karena di semenanjung Banda ini semenanjung Banda ini yang Seram sampai Banggai Sula tadi itu dia putus. Jadi dia putus di sini sehingga kemudian kan ini terpotong-potong menjadi blok tektonik. Nah, ini pertanyakan tadi apakah ini lempeng sendiri, sebetulnya bukan, ini bukan microplate ya di sini, jadi dia cuma potongan kerak benua saja terpisah dari induknya akibat tadi ini proses putusnya kerak samudra Banda yang berumur klasik ini, jadi dia putus ya seperti itu. Nah, ini kemudian mundur terus ya termasuk potongan-potongan ini. Nah, kemudian perhatikan ketika dia sudah membentur seperti ini, sementara secara gravitasi kerak samudranya kan akan ditarik terus oleh gaya tarik ini masih akan turun terus. Nah, ketika dia turun terus, maka yang terjadi adalah sobeknya lempeng litosfer kita. Litosfer itu kan ada dua unit penyusun ya, kerak dan mantel atas. Ini tetap di atas di permukaan karena ringan, sementara yang mantel litosfernya ini ikut terseret turun ke bawah. Nah, proses pemotongan inilah yang kita sebut sebagai delaminasi atau pengelupasan, dan akibatnya apa? Di bagian ujung sini ya, dia akan tertarik oleh proses delaminasi, maka di bagian tepi dari Banda embayment ini, semenanjung Banda ini, itu akan tertarik ke bawah membentuk trough, membentuk palung. Nah, perhatikan di sisi selatan ya. Seolah-olah palungnya nyambung dengan palung Sunda kan Mas ya. Palung Sunda itu palung subduksi, tapi palung yang ada di Banda yaitu palung Timor, palung Tanimbar sampai palung Seram itu bukan dibentuk oleh subduksi tetapi oleh delaminasi. Kalau subduksi kan ada kerak yang masuk dan ada kerak yang di atas, Mas. Nah, kalau ini enggak ya. Ini betul-betul kerak yang di bawah turun terus gitu ya. Jadi itu mengakibatkan dia seperti yang di statement oleh Robert Hall berbeda dengan proses subduksi yang ada di sebelah baratnya. Itu mengenai Timor Tanimbar Trap Mas ya. Jadi kemudian kalau kita lihat yang Weber Deep yang ini, nah Timor Tanimbar Trap itu yang sisi ini Mas. Nah ini Seram Trap nyambung sampai Tanimbar Trap, nanti nyambung ke Timor Trap. Nanti seolah-olah nyambung dengan Sunda Trans. Nah, jadi ada trans, ada trough gitu ya. Cuma sayang di bahasa Indonesia keduanya namanya palung. Padahal yang satu trans yaitu palung tektonik, palung subduksi. Kalau trough itu bukan palung tektonik, Mas. Jadi dalaman saja. Nah, kemudian ini ada Weber Deep. Weber Deep di sini ini berada di bagian dalam dari Laut Banda ya di sini. Jadi kalau ini kan masih kerak kontinen Australia. Kalau ini masih milik Laut Banda. Nah, bagaimana terbentuknya kalau kita lihat di sini? Nah, jadi akibat, nah ini proses delaminasi, Mas. Nah, proses delaminasi, perhatikan di sini terbentuk trough ya. Nah, tapi di sini karena ini ditarik terus, ya. Sementara tadi Laut Bandanya fix, maka yang terjadi di sini dia akan menipis, begitu ya. Jadi terbentuklah sesar normal, horizontal, sesar detachment yang skala besar yang disebut sebagai Weber Deep. Jadi ini hipotesis dari kelompok Robert Hall dari publikasinya Pownell 2016. Jadi ada dua dalaman, Mas, ada dua cekungan. Ada yang trough dan ada yang deep ya, Weber Deep dan Timor Tanimbar Seram trough. Kira-kira itu, Mas, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Bahrun. Monggo, Mas Mukhlis. Ya, terima kasih Mas Bahrun atas pertanyaan dan penjelasannya dari Pak Salahuddin ya. Mungkin tinggal satu kali lagi nih Pak diskusi ya Pak ya dari pertanyaan. Silakan Mas. Yang terbatas, mungkin Mas Ari Yusliandi bisa di atau sudah? Ya, halo. Mas, silakan pertanyaannya kepada Bapak Salahuddin Hussein. Ya, Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak?
Waalaikumsalam. Wah, ini sobat lama ini. Kental. Ayo Mas, silakan. Ya Pak, jadi gini Pak. Jadi dalam publikasi lain dari Ron Harris, dia juga dalam rekonstruksinya menyatakan bahwa Sumba dengan Timor, dengan Pulau Safu, itu bergerak bersamaan dari Australian Self. Ya. Nah, jadi mereka itu membentuk V-shape dan bercollision dengan banda arc di Miocene atau Pliocene gitu Pak. Itu gimana tanggapan Bapak? Sedangkan yang kedua, apakah ada potensi trapping di bawah subtrust Pak? Misal sebagai contoh di daerah timur, Gondwana sequence dari Permian sampai Jurassic itu kan kalau kita lihat dia istilahnya outcropping karena ada duplex system Pak. Apakah masih ada reserve dari Gondwana sequence di subsurface Pak? Terima kasih Pak. Ya, oke Mas Ari, terima kasih. Ini tadi juga sudah beberapa kali ditanyakan ya. Jadi sebetulnya enigma Sumba itu seperti apa? Nah, mengenai triangle tadi itu saya sepakat. Jadi, nah kalau kita lihat di sini, coba saya share sebentar. Jadi kalau kita lihat di dalam rekonstruksinya Robert Hall, jadi segitiganya itu kan yang ini Mas. Jadi tumornya ini dia membentuk triangle di bagian ujung dari paparan Australia. Nah, dia sebetulnya Sumba itu bagian di sebelah baratnya Timor ini nempel gitu ya. Nah, ini memang namanya pembuktiannya kan tinggal satu ya. Jadi ada dua Mas. Jadi secara geologi ini mestinya ada paleontologinya. Apakah betul-betul dia identik dengan Australia dari Mesozoiknya? Dan yang kedua adalah paleomagnet. Studi paleomag, apakah dia memang menempel terus Australia, jadi lintangnya sama persis dengan lintangnya Australia, sama persis dengan lintang Timor. Nah ini tapi ada salah satu penelitian mengenai paleomagnetiknya Sumba, itu ternyata dia bergeser dari utara. Nah jadi ada dua pendapat yang mendukung bahwa Sumba itu berasal dari utara. Yang pertama tadi Pak Musri menyampaikan kesamaan geologi dengan Sundaland. Jadi baik itu stratigrafinya. Kemudian yang kedua sebetulnya paleomagnya. Nah, jadi ini memang terus menjadi perdebatan ya. Jadi sebetulnya Sumba itu memang namanya Sumba enigma ya. Jadi kelihatannya kedua kubu ini masing-masing punya data dan punya pendapat. Tetapi sementara ini kita selaku penikmat hasil penelitian orang begitu ya. Jadi kita mengambil yang hasilnya paling mayoritas. Jadi kalau kita lihat dari fakta geologinya seperti apa, fakta paleomagnya seperti apa, kok kelihatannya mendukung dia dari utara, sementara kita kayak Mas. Jadi saya pribadi masih beranggapan Sumba itu berasal dari utara. Nah, kemudian mengenai potensi subtrust yang ada di Timor, ini memang menarik. Saya percaya potensi subtrust itu ada di sana. Jadi kalau kita lihat dari penelitian yang dibuat Charlton ini ya, jadi stratigrafi thrusting ke selatan ini kan dia di bawahnya masih ada sequence-nya Australia, dan itu dia proof di Australia sana, tapi di Timor dia ada di bawah sesar Anjak. Nah, apakah ada? Saya percaya ada, karena hampir semua sesar-sesar yang ada di Australia itu kan berasosiasi dengan seepage. Jadi kelihatannya memang membawa bukti-bukti kehadiran sistem petroleum dari subsurface merembes sampai permukaan. Nah, itu mestinya rambatannya lewat mekanisme sistem-sistem sesar-sesar naik ini. Jadi mestinya ada. Nah, cuma challenge-nya seperti yang dibuktikan oleh Banli 1 ini, Mas. Jadi bagaimana rumitnya struktur yang dilalui oleh sumur tersebut ya di sini, sehingga ini kemudian mestinya menjadi batasan juga di dalam eksplorasi. Depth-nya ada di mana begitu ya. Kemudian bagaimana operasional kita mengatasi tekanan-tekanan dari sesar-sesar tersebut. Seperti itu Mas pendapat saya, karena kalau ke selatan lagi kan kita sudah terbukti ya, itu di daerah Abadi itu kan ada di bawahnya Timor itu ya sebetulnya. Jadi saya sepakat potensi ada,
challenge-nya memang kenapa kok ditemukannya di Abadi bukan di Timor. Timor karena terlalu rumit gitu ya. Orang milih, kita bermain horse graben aja lah di Abadi gitu ya. Lebih predicted, lebih simple. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya, terima kasih Pak Salahuddin Hussein. Bagaimana Mas Ari? Ya, oke. Terima kasih Pak. Jadi, ya, makasih Mas Ari. Karena waktu yang tidak memungkinkan ya, karena sudah jam 5:17, jadi kita sudah overtime 15 menit. Mohon maaf sebelumnya untuk Pak Salahuddin Hussein dan kemudian untuk beberapa partisipan. Mungkin langsung saja karena waktu juga ya, jadi menarik sekali. Jadi saya rasa tidak bisa kita membahas penuh tentang tektonika Indonesia Timur ini dalam satu sesi seperti ini. Mungkin tidak bisa, mungkin di sesi selanjutnya. Mungkin langsung saja Bapak Salahuddin Hussein bisa untuk closing statement dari Bapak, bagaimana tentang potensi tentang sumber daya alam maupun bencana di kaitannya dengan tektonik Indonesia Timur itu seperti apa sih Pak? Bagaimana untuk sesi kali ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Muhlis. Jadi untuk statement sebetulnya tadi sudah sempat saya sampaikan. Jadi pertama adalah bagaimana potensi sumber daya alam kita itu sangat dikontrol oleh batuan dasarnya atau batuan keraknya. Jadi kalau kita ingin mencari migas, mestinya mencari bagian-bagian kontinen. Kemudian kalau mencari mineral, mestinya ada dua pilihan ya. Jadi mencari yang batuan kerak samudranya ataupun batuan magmatiknya, semuanya tersebar mengikuti sejarah evolusi tektoniknya. Kemudian mengenai kebencanaan, kita mengetahui bahwa sebetulnya sebaran gempa, tsunami dan gunung api di Indonesia Timur itu predicted. Dia mengikuti Belanda, dia mengikuti sesar-sesar geser transform, baik itu Palu Koro maupun Sorong, dan dia mengikuti kolisi antara dua busur Halmahera dan Sangihe. Itu aja sebetulnya. Jadi tapi kita berhadapan dengan area yang luas. Jadi berbeda dengan misalkan Sumatera, dia konsentrate di Sumatera Fault gitu ya. Di Jawa dia konsentrate di beberapa fault. Di Indonesia Timur dia distribute. Nah, ini challenge kita sebetulnya. Jadi membutuhkan banyak sumber daya, baik sumber daya resources manusia untuk yang tertarik dengan riset-riset di Indonesia Timur, baik sumber daya maupun kebencanaan, dan juga tentunya sumber daya finansial dan peralatan di sana. Kira-kira demikian, sehingga ketika kita menatap ke Indonesia Timur begitu ya, kita datang dengan pemahaman tektonik yang komprehensif di situ. Demikian Mas Muhlis mungkin yang bisa saya closing. Terima kasih Mas. Terima kasih juga kepada para audiens, para peserta. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dari saya. Bagi pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah nanti akan saya pelajari dan saya beri jawaban tertulis. Mungkin bisa disampaikan oleh panitia kepada nomor kontak para peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Salahuddin Hussein atas ilmu dan waktunya, sangat menarik sekali. Terima kasih dari kami panitia mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian terima kasih juga kepada para peserta sudah mengikuti dari awal sampai akhir sesi kali ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditunggu beberapa sesi-sesi selanjutnya ya. Terima kasih untuk semuanya, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Cukup sekian dari kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan untuk sesi-sesi kali ini. Bila taufik hidayah untuk semuanya, semoga selalu sehat, semoga selalu aman, jangan lupa jangan tetap stay at home gitu, seperti itu. Jika di rumah pun kita bisa produktif seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Muhlis, makasih teman-teman Dongeng Geologi. Terima kasih banyak Bapak Salahuddin Hussein atas waktunya.